yang perlu kita perhatikan adalah struktur bunga. Saya ambil aja ini. Ya, saya ambil aja. Struktur bunga pada tanaman kakao itu memiliki jantan dan betina. Di manakah letak jantan dan betinanya? Nah, ini yang di dalam, yang tertutup oleh staminot. Ini kita nyebutnya staminot, stigma. Nah, stigma ini yang ada di sini ini kalau seandainya mau menyerbukan atau hand polinasi, kita harus buang yang disebut dengan kastrasi. Ini bagian putiknya di dalam. Yeah. Nah, di mana letak jantannya atau polennya? Polennya itu ada di sini. Dia di bawah petal itu ya, Pak? Iya, di bawah petalnya ini. Nah, ini nih. Nih, bisa di zoom mungkin. Nah, ini nih. Ini yang disebut dengan polennya. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa melakukan hand polinasi ya, ataupun kita melakukan crossing? Crossing yang bisa kita lakukan adalah menyatukan antara serbuk sari ini kepada putik yang ada di dalam, yang ditutupi oleh staminot ini. Jadi yang paling gampang adalah untuk cara melakukan hand polinasi ya, kita harus membuang terlebih dahulu staminotnya. Staminot ini yang menutupi bagian putiknya. Jadi untuk mempermudah kita memasukkan si serbuk sari ke putiknya ini adalah membuang staminot ini. Begitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang crossing. Crossing sebenarnya kita lakukan adalah untuk mencegah yang namanya kontaminasi penyerbukan dari tanaman lain. Yang pertama adalah kita mencari tanaman yang masih kuncup. Tanaman yang kuncup seperti ini. Bukan juga tanaman yang masih kuncup kecil seperti ini. Karena kalau kuncup seperti ini itu masih panjang. Masih membutuhkan waktu sekitar 3-6 hari untuk membuka. Tapi berbeda dengan yang sudah seperti ini. Dia sudah membesar dan bagian ujungnya dia sudah mulai agak ada retaknya. Nah, terlebih dahulu kita juga pastikan bahwasanya tanaman ini, bunga ini tidak mudah untuk rontok dengan cara ada sentuhan seperti ini. Kalau seandainya kita sentuh seperti ini dia tidak mudah untuk lepas, berarti secara tidak langsung tanaman bunga dari tanaman ini itu sehat. Nah, H-1. Jadi kalau misalnya kita lihat bunga pada tanaman ini mungkin 1 atau 2 hari lagi dia akan udah mulai mekar seperti ini. Nah, jadi tanaman yang seperti inilah, bunga yang seperti inilah yang kita kerodong. Nah, caranya adalah seperti ini. Ya, ini kalau misalnya kita lihat, ini adalah sudah tertutup oleh kain kasa, ya kan? Kain kasa. Jadi kita tutup aja seperti ini. Oke. Selebihnya habis itu ditodongin seperti ini. Ini apakah bisa biarin aja? Biar polen dari tanaman lain tidak masuk. Setelahnya udah selesai. Nah, udah 1 hari ya, 1 hari kita buka nih. Jangan dibuka ke bawahin, nggak apa-apa, dibuka bawahin aja, contoh seperti ini. Terus hal selanjutnya adalah yang seperti saya sebutkan tadi, kita membuang bagian staminotnya. Ya, kalau misalnya ini pakai ini bagus sebenarnya. Nanti kita ulang lagi aja. Pakai pinset ya, Pak? Iya, ini pakai pinset gampangnya. Terus bagian bawah ini juga dibuang. Kelopaknya juga dibuang? Iya, karena ini ada itunya. Ada bagian jantannya. Oke, kan udah kelihatan nih putiknya nih. Di belakang ini. Iya. Yang kecil inilah.
Oke, banyak ya. Berapa benang sarinya? Benang sarinya juga terdiri dari 5. Oke, ada 5 ya. Nah, benang sari inilah yang sebenarnya nanti kalau seandainya diambil dari pinset itu yang dioleskan kepada putiknya. Oke. Efektifnya adalah di jam 9 sampai jam 11 pagi. Oke, ketika sudah selesai kita tutup kembali. Terus kita tutup juga bagian kanan kirinya agar terhindar dari H-1 ditutup, terus Iya. nanti hari setelahnya Iya, dibuka, Polinasi dipolinasi dan ditutup kembali. Oke. Nah, Sampai kapan? Pada saat 3-4 hari ini nanti bisa dibuka. Kalau seandainya sudah muncul pentil buah, itu berarti kita bisa dikatakan berhasil polinasi.